Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu, dosen pembimbing dan penelaah yang telah hadir pada seminar proposal hari ini. Saya Septia Hardila dengan NIM 20076021 akan mempresentasikan rancangan proposal saya dengan judul Pengaruh Tingkat Kemalasan Mahasiswa dan Kepuasan Pengguna terhadap Penggunaan ChatGPT di Era Pendidikan 4.0. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu pendahuluan atau bab 1, bab 2 kajian pustaka, kemudian bab 3 metode penelitian. Bab 1 latar belakang. Perkembangan teknologi semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kehadiran teknologi yang mengglobal saat ini sangat membantu dalam memecahkan problem, yang baik itu problem secara internal maupun eksternal dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teknologi yang marak digunakan saat ini di dunia pendidikan adalah hadirnya ChatGPT. ChatGPT atau Generative Pre-trained Transformer adalah bot atau chatbot yang menggunakan kecerdasan buatan untuk berinteraksi dengan orang dan membantu mereka menyelesaikan berbagai tugas. Keberadaan ChatGPT perlu disikapi dengan bijak. Penggunaan ChatGPT ini harus diberikan bekal pemahaman nilai moral yang baik agar penggunaan ChatGPT tidak disalahgunakan. Penggunaan ChatGPT juga menimbulkan kekhawatiran atas kemalasan mahasiswa dalam belajar. Fenomena kemalasan mahasiswa dalam penggunaan ChatGPT menimbulkan keprihatinan terkait dampak negatif yang mungkin timbul. Kemalasan mahasiswa adalah kecenderungan mahasiswa untuk mengandalkan teknologi sebagai pengganti pembelajaran aktif. Secara keseluruhan, saat menggunakan ChatGPT, mahasiswa dapat mengandalkan ChatGPT sebagai sumber informasi utama mereka tanpa harus repot dengan pemahaman konsep yang menyeluruh, berpikir kritis, atau berpartisipasi aktif dalam diskusi kelas. Fenomena kemalasan mahasiswa ini dapat menimbulkan dampak positif ataupun negatif tergantung dari penggunaannya tersebut. Tingkat kemalasan mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT dapat digunakan untuk merancang strategi pembelajaran yang seimbang yang mengoptimalkan manfaat teknologi tanpa mengorbankan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses belajar. Kemudian identifikasi masalah. Mahasiswa cenderung mengandalkan ChatGPT sebagai sumber utama informasi tanpa melakukan usaha maksimal untuk memahami konsep secara mendalam, berpikir kritis, atau berpartisipasi aktif dalam diskusi. Yang kedua, penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran dapat sebagai alat bantu pembelajaran dapat mengurangi interaksi sosial antara guru dan mahasiswa serta antara mahasiswa dengan sesama mahasiswa. Kemudian yang ketiga yaitu mahasiswa dapat kehilangan kemampuan belajar mandiri, kemampuan berpikir kritis, dan kreativitas karena mereka terlalu mengandalkan ChatGPT sebagai sumber utama informasi. Yang keempat, konteks kebiasaan belajar mahasiswa di Indonesia juga dapat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kemalasan mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT tersebut. Batasan masalah yang pertama menjelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan tingkat kemalasan mahasiswa dalam konteks penggunaan ChatGPT. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemalasan mahasiswa dalam penggunaan ChatGPT di Indonesia. Yang ketiga, yaitu dampak dari tingkat kemalasan mahasiswa terhadap aspek-aspek pembelajaran yang penting. Dan yang keempat, yaitu membahas strategi dan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi tingkat kemalasan mahasiswa dalam penggunaan ChatGPT. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana tingkat kemalasan mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT dalam proses pembelajaran di Indonesia. Yang kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemalasan mahasiswa dalam penggunaan ChatGPT di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana dampak kemalasan mahasiswa tersebut terhadap aspek pembelajaran yang penting, seperti kemampuan berpikir kritis, keterampilan penelitian mandiri, keterlibatan aktif dalam diskusi, dan pengembangan keterampilan sosial. Dan yang keempat, apa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi tingkat kemalasan mahasiswa dalam penggunaan ChatGPT di Indonesia. Adapun tujuannya yang pertama itu untuk menganalisis tingkat kemalasan mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT dalam proses pembelajaran di Indonesia. Yang kedua, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemalasan mahasiswa dalam penggunaan ChatGPT di Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengevaluasi dampak kemalasan mahasiswa terhadap aspek-aspek pembelajaran yang penting seperti kemampuan berpikir kritis, keterampilan penelitian mandiri, keterlibatan aktif dalam diskusi, dan pengembangan keterampilan sosial. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu
Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tingkat kemalasan mahasiswa terhadap penggunaan ChatGPT di Indonesia. Yang kedua, penelitian ini akan memberikan kontribusi dalam perbaikan proses pembelajaran di Indonesia. Yang ketiga, penelitian ini akan membantu dalam mengoptimalkan penggunaan ChatGPT sebagai alat bantu pembelajaran di Indonesia. Dan yang keempat, temuan dari penelitian ini dapat memberikan masukan penting untuk pengembangan kebijakan pendidikan di Indonesia. Masuk kepada bab 2 yaitu kajian pustaka, yaitu saya akan menjelaskan apa itu ChatGPT, pendidikan 4.0, kemalasan, kepuasan pengguna, kemudian ada juga penelitian relevan dan kerangka berpikir. ChatGPT merupakan sebuah chatbot yang dikembangkan oleh OpenAI yang digunakan untuk memahami dan merespon masukan bahasa alami. ChatGPT menurut Faiz dan Kurniati yaitu chatbot yang menggunakan kecerdasan buatan yang mampu berkomunikasi dan membantu pengguna dengan berbagai tugas. Nah, sedangkan menurut Lun and Wang tahun 2023, kemampuan ChatGPT untuk menghasilkan bahasa manusia dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks merupakan inovasi yang signifikan di bidang pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan buatan. Kemudian pendidikan 4.0 itu merupakan pendidikan 4.0 itu adalah jawaban atas kebutuhan akan IR 4.0 atau Industrial Revolution 4.0, di mana manusia dan teknologi diselaraskan untuk memungkinkan peluang-peluang baru menurut Husin tahun 2018. Menurut Octavian dan Aldia tahun 2020, perubahan ini berpengaruh pada bidang pendidikan saat ini. Sangat berpengaruh pada bidang pendidikan, yaitu fokus terhadap inovasi pemanfaatan informasi, internet, dan teknologi dengan tingkat maksimal. Kemudian kemalasan. Kemalasan itu adalah perilaku seseorang yang cenderung tidak aktif dan kurang semangat dalam melakukan aktivitas menurut Bella dan Ratna tahun 2018. Sifat malasnya ini dapat dampak dari kurangnya kecakapan dalam mengatur waktu dan kurangnya disiplin diri, bukan dari faktor genetik. Dalam buku Kamus Langkah Bahasa Indonesia oleh MK Abdullah, malas itu memiliki arti enggan atau segan. Kemudian kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna adalah sebagai keseluruhan sikap yang ditunjukkan pelanggan atas barang atau jasa setelah mereka memperoleh dan menggunakannya. Menurut Moment and Minor tahun 2002, ini merupakan pengalaman penggunaan sistem pengguna akan mengevaluasi kinerja produk sesuai dengan apa yang diharapkan atau tidak. Mereka akan mengalami emosi positif, negatif, atau netral. Tanggapan emosional ini bertindak sebagai masukan atau input dalam persepsi kepuasan atau ketidakpuasan. Kemudian ada beberapa penelitian relevan dari penelitian ini. Yang pertama oleh Supriyadi tahun 2020, yaitu tujuan dari penelitiannya itu untuk memahami bagaimana ChatGPT dapat membantu dalam proses pembuatan artikel penelitian pendidikan matematika dan apakah penggunaannya dapat meningkatkan kualitas artikel penelitian yang dihasilkannya. Kemudian menurut Tuhuteru et al. Tahun 2020, itu dia menyimpulkan bahwa ChatGPT memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas mahasiswa. Model bahasa ini dapat membantu mahasiswa dalam berbagai aspek, seperti menyediakan informasi dan sumber daya yang bermanfaat, mendukung peningkatan kemampuan bahasa, memfasilitasi kolaborasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu, serta memberikan dukungan dan motivasi. Dan yang ketiga yaitu menurut Sidik tahun 2023, yaitu bertujuan untuk membahas sistem ChatGPT dan dampaknya terhadap kurangnya kreativitas mahasiswa dan dalam keterampilan menulis. Hasil penelitiannya adalah ChatGPT memberikan pengaruh positif terhadap dunia pendidikan dan pembelajaran. Berikut kerangka berpikirnya, yang mana di sini menggunakan dua variabel. Yang pertama variabel kemalasan dan yang kedua variabel kepuasan pengguna, dan variabelnya yaitu penggunaan ChatGPT dalam kehidupan sehari-hari. Baik, masuk kepada bab 2. Yang pertama, jenis penelitian ini itu merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan metode eksperimen dalam bentuk desain eksperimen semu atau quasi-experiment design, yaitu artinya bentuk desain eksperimen semu yang digunakan adalah post-test only control group design. Berikut merupakan gambaran kelas eksperimen, start juga treatment dan post-testnya.
Subjek dari penelitian ini yaitu mahasiswa aktif pendidikan teknik informatika angkatan 2021. Kemudian prosedur penelitiannya yaitu pertama ada tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan kemudian juga tahapan akhir. Untuk instrumen penelitian ini yaitu nantinya akan digunakan wawancara secara aktif kepada langsung oleh mahasiswa pendidikan teknik informatika angkatan 2021. Kemudian teknik pengumpulan datanya yaitu pengguna aktif ChatGPT yang terlibat dalam penggunaan sehari-hari dengan subjek penelitian mahasiswa pendidikan teknik informatika angkatan 2021 yang akan dilaksanakan selama kurang lebih 3 hari, yakni tanggal 19 sampai dengan 21 Desember 2023. Berikut merupakan rumus uji validitas yang akan digunakan, yaitu untuk mengetahui keabsahan butir pertanyaan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian ada rumus reliabilitas instrumen, yaitu suatu ketetapan instrumen apabila digunakan pada subjek yang sama. Kemudian daya beda soal, ini untuk membedakan, ini mahasiswa yang untuk dapat membedakan tingkat jawaban dari mahasiswa tersebut. Dan indeks kesukaran soal itu soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan juga tidak terlalu sukar dalam menjawabnya nantinya oleh si responden. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.